Dalam malam yang gelap gulita. Aku adalah Cindy, seorang gadis desa yang tumbuh dalam keluarga sederhana. Kehidupanku sejak kecil dipenuhi dengan nilai-nilai kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan. Ayah dan ibuku selalu mengajarkan bahwa dalam hubungan, kepercayaan adalah hal yang paling utama. Aku bukan gadis yang terlalu menonjol, tetapi aku memiliki impian besar untuk memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis. Sejak kecil, aku terbiasa dengan kehidupan desa yang tenang. Aku senang menghabiskan waktu membantu ibu di dapur, memasak, dan merawat rumah. Cita-citaku sederhana, aku hanya ingin menjadi istri yang baik dan membangun rumah tangga yang penuh cinta. Saat aku bertemu dengan Arman, aku merasa bahwa mimpiku mulai terwujud. Dia pria yang baik, perhatian, dan memiliki pekerjaan yang mapan di kota. Aku jatuh cinta padanya, dan akhirnya kami menikah. Namun, kehidupan pernikahan tidaklah seindah yang kubayangkan. Aku berusaha menjadi istri yang baik, tetapi aku mulai merasakan perubahan dalam sikap suamiku. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk yang muncul dalam hatiku, tetapi perlahan-lahan, ketakutanku menjadi kenyataan. Arman adalah pria yang penuh ambisi. Dia berasal dari kota dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Saat pertama kali mengenalnya, aku kagum dengan caranya berbicara, wawasannya yang luas, serta kerja kerasnya dalam mencapai impian. Dia selalu bercerita tentang mimpinya untuk sukses, dan aku, sebagai istrinya, ingin menjadi pendukung setianya. Di awal pernikahan, Arman adalah suami yang ideal. Dia penuh perhatian, selalu menanyakan keadaanku, dan berjanji akan selalu setia. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan perubahan. Arman mulai sering sibuk dengan pekerjaannya. Dia menjadi lebih dingin dan tidak lagi sehangat dulu. Aku berusaha memahami bahwa dia bekerja keras untuk masa depan kami, tetapi hatiku tidak bisa menghindari kegelisahan yang semakin hari semakin besar. Aku mulai melihat tanda-tanda bahwa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Dia lebih sering pulang larut malam, sering lupa menghubungiku, dan terkadang ada aroma parfum wanita di bajunya yang bukan milikku. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa aku hanya terlalu berpikir berlebihan. Namun, kenyataan mulai menunjukkan hal yang berbeda. Mia adalah seorang wanita yang bekerja di kantor yang sama dengan Arman. Dia memiliki kepribadian yang berbeda dariku. Jika aku adalah wanita yang sederhana, Mia adalah wanita yang modern, penuh percaya diri, dan selalu tampil menarik. Aku tidak pernah berpikir bahwa suamiku akan tertarik pada wanita seperti dia, tetapi kenyataan berbicara lain. Aku tidak mengenal Mia secara langsung, tetapi dari cerita Arman, dia adalah rekan kerja yang cerdas dan ambisius. Mungkin itulah yang membuat Arman tertarik padanya. Mereka sering bekerja lembur bersama, sering pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan, dan entah sejak kapan, hubungan mereka berkembang lebih dari sekadar rekan kerja. Aku mulai menyadari keberadaan Mia dalam hidup suamiku ketika aku melihat perubahan drastis dalam sikapnya. Arman mulai lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, dan setiap kali aku menanyakan tentang perasaannya, dia selalu menghindar. Hatiku semakin sakit ketika akhirnya aku menemukan bukti nyata perselingkuhan mereka. Perubahan dalam sikap Arman semakin terasa. Dulu, dia selalu pulang dengan senyum hangat dan memelukku, tetapi kini dia lebih sering bersikap dingin. Setiap kali aku bertanya tentang pekerjaannya, dia hanya menjawab singkat tanpa antusiasme. Aku mulai menyadari bahwa dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya, sering kali tersenyum sendiri saat membaca pesan yang kutahu bukan dariku. Dia juga mulai menjaga jarak saat bersamaku.
Jika dulu kami sering menghabiskan waktu bersama menonton film atau makan malam, kini dia selalu memiliki alasan untuk menghindar. Bahkan, saat aku menyentuh tangannya, dia tampak canggung dan cepat-cepat menarik diri. Semua tanda ini semakin membuatku cemas dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan Arman? Pekerjaan selalu menjadi alasan utamanya. Dia sering berkata, aku harus lembur, banyak proyek yang harus kuselesaikan. Awalnya, aku mencoba memahami, tetapi semakin lama, alasan itu terasa semakin tidak masuk akal. Setiap malam aku duduk sendiri di meja makan, menunggu suamiku pulang, tetapi yang kuterima hanyalah pesan singkat yang memberitahuku bahwa dia akan pulang larut atau bahkan tidak pulang sama sekali. Aku mencoba untuk percaya padanya, tetapi hatiku semakin resah. Aku bahkan mulai bertanya pada beberapa teman kantornya, dan jawaban mereka mengejutkanku. Arman, dia jarang ada di kantor kalau malam. Kayaknya dia sering keluar, entah kemana, kata seorang teman kerjanya dengan ragu. Aku merasa dadaku sesak. Jika dia tidak di kantor, lalu di mana dia menghabiskan waktu malamnya? Instingku sebagai istri mulai berbicara. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan Arman dariku. Aku mulai mengamati lebih dekat semua gerak-geriknya, mencoba mencari tahu kebenaran di balik semua kebohongan yang mungkin dia sembunyikan. Aku mulai memperhatikan pakaian yang dia kenakan, seringkali ada jejak parfum wanita yang berbeda dari milikku. Aku juga menemukan beberapa struk pembayaran restoran mewah yang tidak pernah dia ajak aku ke sana. Aku mencoba bertanya padanya secara langsung, Arman, apakah ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Namun, dia hanya tertawa dan menganggapku berlebihan. Kamu terlalu banyak berpikir, Cindy. Aku hanya sibuk bekerja, katanya sambil menghindari tatapanku. Hatiku menolak untuk percaya begitu saja. Aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku bahkan pernah mencoba menelepon kantornya di malam hari, tetapi tidak ada yang menjawab. Kecurigaanku semakin bertambah ketika aku mendengar percakapan teleponnya secara diam-diam. Aku juga merindukanmu, katanya dengan suara pelan, seolah takut aku mendengar. Saat itu, aku tahu bahwa aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan. Aku harus mengetahui siapa wanita yang telah merenggut perhatian suamiku dariku. Suatu malam, aku menemukan pesan singkat di ponsel Arman dari seseorang yang bernama Nia. Isi pesannya penuh dengan kasih sayang dan janji-janji yang seharusnya hanya diberikan untukku. Hatiku hancur, tetapi aku tahu aku harus menghadapinya. Aku mengonfrontasi Arman, tetapi dia tidak menyangkal. Dia hanya terdiam, seolah sudah siap dengan pengakuannya. Saat itulah aku tahu bahwa dia telah memilih orang lain. Sejak saat itu, rumah tanggaku tidak lagi sama. Kami sering bertengkar, dan Arman semakin menjauh. Aku berusaha mempertahankan pernikahan kami, tetapi aku tahu aku tidak bisa memaksa seseorang untuk tetap mencintaiku. Pada akhirnya, Arman membuat keputusan yang menyakitkan. Dia memilih Nia dan meminta cerai dariku. Aku merasa dunia runtuh, tetapi aku tidak bisa menahannya lagi. Aku hanya bisa menangis dalam diam dan menerima kenyataan pahit ini. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada Arman. Aku terjebak dalam kenangan manis kami sebelum semuanya berubah. Aku ingin membencinya, tetapi hatiku masih mencintainya. Aku masih bisa merasakan genggaman tangannya saat pertama kali dia menyatakan cinta. Aku masih mengingat dengan jelas bagaimana dia dulu memujiku, memberiku perhatian yang tak henti, dan meyakinkanku bahwa aku adalah wanita satu-satunya dalam hidupnya. Setiap kali aku mencoba melupakan, kenangan itu datang seperti angin yang menyapa wajahku. Foto-foto pernikahan kami, hadiah-hadiah kecil yang pernah dia berikan, semua masih ada dan mengingatkanku pada masa-masa bahagia.
Kadang-kadang aku duduk sendirian di kamar, memegang barang-barang peninggalannya, berharap semuanya hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Aku bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku? Apakah aku kurang mencintainya? Apakah aku kurang berusaha? Namun, pada akhirnya, aku sadar bahwa tidak semua hal bisa kembali seperti semula. Aku harus menerima bahwa pria yang dulu mencintaiku sepenuh hati kini telah memilih jalan lain. Aku harus mengikhlaskan semua kenangan dan belajar untuk melangkah maju. Hari itu tiba, hari yang paling kutakuti. Dengan tangan gemetar, aku menandatangani surat perceraian yang telah Arman siapkan. Air mata tak bisa kubendung saat melihat namaku dan namanya yang dulu disatukan dalam janji suci, kini dipisahkan oleh goresan tinta hitam di atas kertas. Arman tidak terlihat menyesal. Dia hanya duduk di seberang meja, dengan ekspresi datar seolah ini hanyalah formalitas biasa. Hatiku hancur, tetapi aku berusaha untuk tetap tegar. Aku ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadanya, apakah kau benar-benar tidak menyesal? Namun, aku tahu jawabannya sudah jelas. Saat aku meninggalkan kantor pengadilan, aku merasa seolah-olah seluruh dunia menolakku. Aku kehilangan orang yang paling kucintai, kehilangan tempat di mana aku merasa dicintai, dan kehilangan impian yang dulu kuciptakan bersama Arman. Aku berjalan dengan langkah berat menuju rumah, tempat yang kini terasa asing tanpa kehadirannya. Aku menangis sepanjang malam, tetapi aku tahu bahwa menangis tidak akan mengubah kenyataan. Aku harus mulai belajar untuk menerima, untuk berdiri sendiri tanpa bayang-bayang Arman. Aku tahu ini akan sulit, tetapi aku harus mencoba. Setelah semuanya berakhir, aku kembali ke rumah orang tuaku. Aku mencoba menyembuhkan luka di hatiku dan memulai kembali hidupku. Aku percaya bahwa ini bukan akhir segalanya, melainkan awal dari babak baru dalam hidupku.